Di sini di 28 terakhir alhamdulillah sudah mendapatkan 27 juta meskipun dengan angka CTR 14,0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman pemula nih. Bang, saya sudah upload tiap hari tapi kok video saya tidak banyak yang nonton. Video saya juga masih sepi juga. Terus saya harus bagaimana? Nah, buat teman-teman yang mengalami kondisi yang sama, yuk kita akan telaah baik-baik, kita akan bahas bareng-bareng. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan channel kita itu sepi penonton padahal sudah upload tiap hari dan rajin upload? Mungkin sebelum membahas itu, kita harus jawab dulu ya. Beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab sendiri agar kalian bisa lebih memahami apa sih sebenarnya yang terjadi. Oke, yang pertama, kalian upload tiap hari, kalian sudah upload berapa lama? Kalau kalian masih kurang dari 2 minggu upload tiap hari, biasanya YouTube masih belum mengenali channel kalian ini membahas tentang apa sebenarnya. Nah, ini khusus untuk channel yang pembahasan spesifik ya. Kalau channel yang membahasnya campur-campur mau upload setiap hari pun, mau sehari 3, tapi semuanya campur-campur, ini akan sulit teman-teman. YouTube akan kesulitan untuk menentukan konten kalian ini seperti apa. Nah, jika kalian sudah 4 bulan atau 5 bulan upload tiap hari, tapi masih sepi juga tiap videonya. Nah, ini pasti ada sesuatu yang salah di channel kalian. Kalian coba pahami dulu. Konten kalian ini membahas tentang apa yang pertama? Nah, yang kedua, apakah kalian sudah optimasi di setiap video kalian? Optimasi dasar aja lah. Saya yakin optimasi simple seperti penerapan kata kunci di judul, penerapan kata kunci di deskripsi, di thumbnail. Nah, ini apakah sudah beres apa belum? Jika memang masih kurang, yuk kalian harus berusaha untuk memperbaikinya teman-teman. Nah, caranya bagaimana sih kita bisa tahu? Kadang memang serba salah ya teman-teman. Ibarat kata thumbnail itu menurut kita bagus, tapi pada kenyataannya ternyata tidak sebegitu bagus di mata YouTube atau di mata para penonton. Nah, gampangannya seperti inilah teman-teman ya. Jika kalian menemui impression click through rate seperti ini atau rasio klik tayang, jika ini nilainya lebih dari 10, ini menandakan bahwa kalian kayaknya harus mengubah judul dan thumbnail. Kenapa? Karena dinilai nggak menarik nih teman-teman. Jadi rasio ini apa sih? Rasio ini gampangnya gini loh teman-teman. Misal anggap aja video kalian ini dimunculkan ke 100 orang. Nah, cuman 14 orang yang ngeklik dan penasaran dengan video kalian. Nah, kalau sudah di bawah 10, itu kan otomatis kalian harus otak-atik thumbnail kalian biar itu menarik teman-teman. Ya, jadi tolak ukurnya seperti itu. Kita nggak boleh males untuk ubah-ubah thumbnail, kita nggak boleh males untuk analisa. Kenapa? Karena sekelas channel Deddy Corbuzier yang penontonnya jutaan setiap upload, itu coba deh perhatikan. Dia aja sering banget ubah-ubah thumbnail konten-konten yang sebelumnya memang views-nya tidak sesuai yang diharapkan. Contoh, misal dalam waktu 1 hari biasanya langsung dapat 2 juta. Nah, ada satu video yang cukup lambat kenaikannya. Ya meskipun lambat juga sudah ratusan ribu ya yang nonton ya. Cuman berbeda dari performa video biasanya. Biasanya tim dari Deddy Corbuzier ini mengubah thumbnailnya dan terbukti beberapa konten yang saya amati itu mulai naik lagi viewsnya teman-teman. Jadi gitu ya, thumbnail itu sangat penting karena itu sebagai pintu gerbang masuknya orang untuk menonton video kalian. Memang kalau misalnya menurut selera-seleraan ini agak susah ya teman-teman. Saya juga sering banget kok. Menurut saya thumbnail saya ini udah keren, udah bagus banget. Tapi ternyata kok sepi penontonnya. Saya lihat kemudian di CTR-nya ini ternyata cuma 8%. Nah, ini berarti kan ada yang salah di thumbnail saya, teman-teman. Lalu nilai berapa sih yang bagus untuk yang ada angka di sini? Ya, bagus sih menurut saya pribadi ya. Selama ini sejauh ini pengalaman saya di atas 20% itu udah cukup lumayan lah, teman-teman ya. Sebenarnya kayak 14% kayak saya ini masih belum terlalu bagus, tapi ya sudah alhamdulillah sudah bisa rutin menghasilkan uang dari sini, teman-teman. Nah, ini salah satu channel saya yang lain juga ya, teman-teman, yang sudah mendapatkan subscriber 320.000. Di sini di 28 terakhir alhamdulillah sudah mendapatkan 27 juta meskipun dengan angka CTR 14,0%. Bayangkan kalau CTR-nya ini 20 atau 30%, berapa nominal uang yang bisa saya dapatkan, teman-teman. Tapi ya jujur aja, saya nggak begitu jago ngedesain untuk thumbnail, saya juga nggak begitu jago untuk otak-atik gambar dan lain sebagainya. Makanya ya saya bikin seadanya aja. Yang penting ini sudah cukup menghasilkan dan saya tinggal rajin upload aja dan memperbaiki konten-konten saya, teman-teman. Nah, oke. Setelah judul, thumbnail, dan deskripsi kalian sudah oke. Nah, sekarang kalian harus cek juga konten kalian ini bahasnya tentang apa. Nah, ada kalanya teman-teman ya, konten yang cepat ramai itu konten yang sering atau banyak dicari oleh orang.
Nah, buat teman-teman yang kontennya daily vlog dan memang bukan artis, bukan orang yang terkenal, bukan influencer, nah kalian juga harus ada strategi-strategi khusus atau strategi tertentu ya, dimana biar YouTube itu merekomendasikan video kalian. Kenapa? Karena ya orang tidak akan ada yang mencari konten kalian, teman-teman. Mungkin kalau misalnya kalian ngevlog kemudian makan di bakso Pak Wan gitu ya, bakso apalah. Nah, mungkin akan ada orang yang cari bakso Pak Wan. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam 1 bulan, berapa orang yang nyari informasi tentang bakso Pak Wan? Seperti itu ya gambarnya, semoga kalian ngerti ya. Jadi kalian nggak bisa berharap konten kalian rame, tapi yang kalian bahas ini tidak ada peminatnya atau tidak ada yang mencari. Ya, memang sih ada kasus-kasus aneh di luar sana seperti yang diem 2 jam, kemudian nggak ngapa-ngapain, kemudian tapi viewsnya jutaan, ya ada teman-teman. Tapi kan nggak banyak kasus-kasus seperti itu, nggak bisa berjalan di semua orang. Itu adalah anomali atau fenomena aja ya teman-teman. Buat kalian yang ingin tahu bahwa konten kalian ini sebenarnya konten musiman atau juga konten yang memang terus rame atau memang stabil aja sih. Karena apa? Karena kemarin ada yang bertanya kepada saya. Dia bilang kok kontennya sepi-sepi aja ya. Dan saya cek kontennya itu membahas tentang ikan cupang teman-teman. Dimana ikan cupang itu kan memang musiman ya, kadang rame, kadang sepi, kadang rame, dan memang udah segmented banget, yang nonton hanya orang-orang yang hobi dan sampai saat ini pelihara ikan cupang. Memang penggemarnya aja. Nah, kita akan coba cek di Google Trend ya. Ini tools wajib dari Google yang harus kalian coba teman-teman. Kalian bisa lihat ya, prosesnya menurun teman-teman ya. Ini di Indonesia di 12 bulan terakhir. Kalau kalian mau hasil yang akurat, kalian pilih 5 tahun terakhir aja teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, cupang pada dasarnya memang segini-segini aja peminatnya. Tapi memang ketika ada musiman di tahun 2020, kalian bisa lihat ya, sangat tinggi sekali dan itu penontonnya sangat banyak sekali. Lalu kemudian menurun dan balik lagi ke kondisi semula. Ini berarti ikan cupang memang bukan konten yang rame teman-teman ya. Ya bisa jadi di sini angka yang rame, tapi pada kenyataannya kalau musiman memang rame dan enggak juga enggak. Gitu ya teman-teman ya. Nah kalian bisa menambahkan atau compare juga nih teman-teman. Ikan arwana seperti ini ya. Nah kalian akan lebih menemukan ikan arwana lebih cenderung stabil, tapi peminatnya kalah jauh dibandingkan ikan cupang. Nah seperti itu ya gambarannya. Ini adalah tips buat kalian untuk mengecek konten kalian ini bagus nggak sih, konten kalian ini oke nggak sih. Nah di sini saya bisa cari jualan online seperti ini. Perkembangannya cukup bagus teman-teman, angka pencariannya cukup oke. Nah kalau kalian pengen tahu lebih spesifik lagi, kalian bisa memanfaatkan yang namanya TubeBuddy atau juga yang memanfaatkan yang namanya vidIQ teman-teman ya. Nah kalian bisa cek di sini ya tentang kata kunci atau keyword konten kalian teman-teman. Misal tadi itu jualan online tanpa modal. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Search volumenya 2.615 per bulannya. Ini angka rata-rata ya teman-teman. Jadi kalian bisa bandingkan kalau misalnya orang yang nyari bisnis tanpa modal doang cuma 1.000, bisnis online doang yang nyari lebih banyak. Kenapa? Ya karena wajar lah ya. Semua hal yang dicari di sini pasti juga include ada kata-kata di sini. Karena bisnis online di sini sudah ada masuk bisnis online yang ada di sini, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa gunakan tools-tools seperti vidIQ atau TubeBuddy untuk lihat volume pencarian, dan kalian juga bisa lihat di sini di Google Trend untuk melihat konten kalian ini konten musiman atau memang konten yang evergreen atau konten yang selalu banyak yang nyari di setiap saatnya, teman-teman. Ya, ini data 5 tahun terakhir. So, buat kalian mungkin nih, buat teman-teman yang daily vlog itu kan bingung ya, gimana ya caranya biar bisa rame. Saran saya teman-teman, kalian manfaatkan Google Trend juga ya teman-teman. Kalian pilih di home, lalu kalian bisa scroll ke bawah, kalian bisa lihat recently trending seperti ini. Ada beberapa hal, Borneo FC, Persija Jakarta, IV, dan kalian bisa cek more di sini. Ini ada banyak banget teman-teman ya. Ini adalah hal-hal yang paling banyak dicari akhir-akhir ini. Ya, ada Toni Kroos, terus kemudian lain Likiwo dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa sedikit kutip hal-hal yang berhubungan dengan di sini. Biar apa? Biar kalian bisa pansos dan biar kalian juga bisa nebeng kepopuleran mereka. Nah, contoh video. Di sini yang lagi rame adalah streaming episode terbaru serial Detektif Conan di video. Nah, kalian di vlog kalian itu, kalian sisipinlah sebuah skin yang menampilkan kalian ini membahas Detektif Conan di video ini. Ini sangat efektif banget untuk dapat rekomendasi pencarian ya, teman-teman. Hari ini pengen nonton Detektif Conan dulu di video sebelum antar jemput
anak. Nah, seperti itu ya teman-teman, kalian sisipkan di judul kalian karena ini membantu banget agar orang bisa menemukan video kalian atau YouTube merekomendasikan video kalian. Nah, meskipun cuma sedikit dan kalian menerapkan di judul kalian, ini akan membantu YouTube untuk mengenali bahwa video atau konten kalian ini juga ada loh membahas hal yang berhubungan dengan video streaming Detektif Conan terbaru, ya. Jadi setidaknya ini meningkatkan kemungkinan kalian untuk bisa direkomendasikan, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah, kenapa kalian sudah rajin upload tiap hari tapi video kalian masih tetap sepi juga? Kalian harus evaluasi ya, mulai dari judul, thumbnail, kata kunci, kemudian tema topik video kalian, musiman atau enggak, lalu kemudian konten kalian ini ada yang nyari atau enggak. Nah, semua itu harus kalian analisa dan kalian evaluasi, dan hanya diri kalian sendiri yang bisa jawab ya. Coba deh kalian analisa di channel kalian ini, kira-kira channel kalian ini kurangnya apa ya. Coba secara lebih objektif lagi, atau mungkin kalian bertanya ke teman kalian, kira-kira channel kalian ini kurangnya di mana ya, apa yang harus diperbaiki gitu ya teman-teman ya. Terkadang memang penilaian dari diri sendiri tuh merasa ini sudah terbaik kok, kenapa kok sepi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dari segi penilaian orang lain tidak sebagus itu teman-teman ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan kalian untuk evaluasi, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.